Kemarin materinya sudah lihat ya. Coba kita masuk ke strategi operasi dalam lingkungan global ya. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana strategi operasi untuk lingkungan secara keseluruhan ya, secara global ya. Nah, kita lihat ya sekarang ini jadi suatu permasalahan ya, di mana bagaimana suatu produk ya, suatu produk bisa dihasilkan oleh beberapa negara ya. Bisa dihasilkan beberapa. Contoh kecil ya, sekarang kita yang permasalahan sekarang ya. Kita lihat BBM ya, BBM. Ya. Nah, kita lihat seperti di Indonesia. Indonesia BBM ini kan bahan bakunya dari sini. Kemudian diolah di mana? Ya, diolah di luar kan, di luar. Nanti kembali setelah jadi baru dikirim lagi kembali ke Indonesia. Ataukah juga pada kita lihat ya, di Indonesia kita ini sebagian besar barang yang dijual di Indonesia adalah merek-merek luar kan? Anda lo masih ingat iPhone? iPhone itu kan pernah dipermasalahkan, di mana pada saat itu dilarang dijual di Indonesia, utamanya iPhone 15 dulu yang nggak salah ya, ya itu dilarang dijual di Indonesia. Alasannya apa? Ya, alasannya apa? Ada yang tahu? Ya. Kenapa? Pada saat itu dilarang dijual di Indonesia. Ya. Sampai itu apa? Menteri Perindustrian melarang penjualan iPhone di Indonesia. Ya, karena iPhone itu kan produksi dari luar. Tapi yang memakai banyak adalah orang Indonesia. Nah, saya tanya Anda pengguna iPhone, pernah nggak Anda dikasih pulsa gratis? Kan tidak kan? Tapi kita tetap cinta dengan produk seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat itu pemerintah mengatakan, oke, okay, boleh kita jual di Indonesia dengan catatan bahwa ada pabriknya di Indonesia. Nah, ada pabrik Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada bahan baku yang digunakan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menggunakan tenaga kerja Indonesia. Nah, ini jangan hanya diproduksi di luar, tiba-tiba dikirim ke Indonesia, dan semua orang Indonesia ingin menggunakan handphone iPhone. Terus kita dapat apa? Nah ini ya. Jadi dalam globalisasi yang dinamis, perusahaan ya, kelihatan materinya, kelihatan? Materi kelihatan? Ya? Materinya kelihatan. Oke, kelihatan. Ya, sip. Ya, kasih tanda gini. Oke deh. Ya, supaya kelihatan. Soalnya ada suara ya. Ya. Jadi layar globalisasi yang dinamis, perusahaan harus mengembangkan strategi operasi yang luas dan adaptif untuk dapat bersaing di pasar internasional. Nah, ini tadi ya. Nah, sekarang saya tanya Anda. Sekarang, produk-produk Indonesia yang laku di luar banyak. Tapi laku di Indonesia, ini jadi masalah. Kenapa? Kita orang Indonesia lebih senang produk luar dibanding dengan produk diri Indonesia sendiri. Ya kan? Banyak kita jumpai ya. Saya mohon maaf saja ya. Saya ke Singapura. Di Singapura itu ada pasar ya, di daerah namanya Bugis Street. Ya. Saya ke sana. Loh, pakaian-pakaian dijual itu dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Yang beli siapa? Yang beli orang Indonesia. Untuk apa? Untuk oleh-oleh kembali ke Indonesia. Ini kan jadi lucu kan? Yang beli siapa lagi? Orang Bandung lagi yang beli. Walalalalalala. Ya. Saya tanya mereka. Kebetulan penjualnya orang Indonesia tanya, Mbak, ini produk dari mana? Ah, ini dari Pasar Baru, Pak. Pasar Baru di Bandung, dijual di Singapura, yang beli orang Indonesia, bawa lagi kembali ke Indonesia. Nah ini ya. Nah, jadi di pasar internasional ini sekarang, ya ini dia.
Ini melibatkan manajemen, namanya manajemen rantai pasokan global. Jadi bagaimana manajemen rantai pasokan global? Saya katakan tadi, iPhone. iPhone boleh dijual di Indonesia dengan catatan apa? Bikin pabrik di Indonesia. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, materialnya sebagian menggunakan bahan bakunya dari Indonesia. Jangan semua dari luar. Kalau semua dari luar, terus kita dapat apa? Ini. Kemudian inovasi teknologinya. Ah, ini dia. Inovasi teknologi. Kemudian berikutnya adalah budaya yang mendalam. Nah, ini kan. Jadi kita nih orang luar ini pandai mengetahui apa sih maunya orang Indonesia. Apa sih maunya orang Indonesia? Oh, orang Indonesia seperti gini. Ya. Contoh lagi, sepeda motor. Coba kita lihat sepeda motor yang ada. Ada nggak made in Indonesia? Hmm? Ada? Tidak ada kan? Semua made in Jepang. Yamaha, Honda, Suzuki. Coba Anda ke Jepang. Banyak nggak orang orang Jepang menggunakan motor sepeda motor? Tidak kan? Tidak, terbatas. Hanya yang banyak menggunakan orang Indonesia. Nah, akhirnya kalau begitu bagaimana? Ah, boleh. Tapi pabriknya di Indonesia. Supaya apa? Komponen-komponen tertentu bisa menggunakan komponen dari Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya inovasi teknologi. Jadi kita bisa belajar juga bagaimana teknologinya. Yang ketiga adalah budaya. Apakah sama motor yang dijual di Jepang dengan di sini? Itu berbeda. Kenapa? Itu ada budaya. Oh, orang Indonesia maunya seperti gini, masa begini. Ah, itu sesuaikan. Oke. Ya. Nah, tren globalisasi dan tantangannya. Yang pertama adalah persaingan intensif. Nah, ini sekarang. Jadi sekarang ya mau maaf ya, persaingan ini sangat ketat sekali. Semua negara bebas sekarang. Pemain global bebas. Ada APTA, ada APEC, bebas menjual. Nah, persaingan intensif. Siapa yang bisa memberikan kualitas yang bagus, harga yang murah, itu yang memenangkan pasar. Makanya kita di Indonesia ini ya tidak bisa membuat, tapi pandai meniru kan? Ya kan? Saya tanya perempuan, tas Hermes itu harganya berapa sih? Hmm? Ratusan juta ya? Atau puluhan juta? Yang Hermes itu yang asli. Puluhan juta ya? Entah juga ya. Coba, itu yang aslinya. Coba Anda ke Tanah Abang. Anda bisa dapat ratusan ribu yang hampir sama. Kenapa? Karena ini persaingan sekarang. Nah, kadang kita di Indonesia ini mau maaf ya. Yang pertama itu harga. Kualitas nomor dua. Jadi kita nomor dua di Indonesia itu bukan bukan kualitas yang utama. Harga yang utama. Kualitas nomor dua. Kualitas nomor dua. Yang kedua adalah kompleksitas rantai nilai. Nah ini ya. Jadi bagaimana rantai pasokan dan logistik semakin rumit di lingkungan internasional. Kenapa? Saling membutuhkan. Saya tanya Anda. Apa alasan Trump Amerika mencaplok Venezuela? Itu adalah karena minyak. Setelah itu lagi, serang lagi Irak. Apa alasannya lagi? Itu semua karena minyak. Nah, di sini ada rantai pasokan logistik. Kompleksitas rantai nilai. Makanya sekarang itu perang
Iran mengatakan, saya tutup Selat Hormuz. Wah, pusing semua. Ini kan? Hanya karena persoalan Selat Hormuz. Sekarang harga BBM menggila. Ya kan? Kenapa? Nah, ini rantai pasokan, logistiknya, pengirimannya bagaimana? Sekarang saya tertahan. Ribuan kapal, ratusan kapal di Selat Hormuz itu tertahan. Dia bisa lewat. Dapatnya apa? Harga minyak dunia naik. Tadinya hanya 80 per barrel, sekarang di atas 100 per barrel. Akhirnya apa? Harga naik. Begitu harga naik, semua orang pusing. Ya, syukurnya kita di Papua ini tidak terlalu pusing ya. Nah, tapi daerah lain, ya, seperti di Makassar itu ya, untuk mendapatkan bensin, Pertalite itu setengah mati sekarang. Motor harus antri, mendapatkan gas. Tapi kita masih mending di Indonesia. Negara-negara tetangga sekarang sudah banyak yang gelap gulita. Efisiensi kan, sudah banyak. Makanya sekarang ya ASN liburnya makin banyak. Senin sampai Kamis WFO. Jumat WFH. Kemudian jam 7 malam, lampu-lampu di kantor-kantor itu dimatikan. Lift-lift dimatikan semuanya. Ini apa? Ini untuk efisiensi. Kenapa? Karena tadi nih, rantai pasokan dan logistiknya semakin rumit sekarang. Kemarin saja, ya, di setidaknya Wamena ya, Jayapura sempat signal hilang, kurang lebih 5 jam. Orang semua stres. Sama, Papua lagi. Ya, di Wamena juga. Iya, Wamena juga. Wamena juga ya. Seluruh Papua, seluruh Indonesia mungkin. Papua ya. Oh, kemarin di Papua. Kan stres kan, Pak? Stres. Sampai orang mengatakan, ah, ini jangan-jangan ini ulahnya Iran ini. Kenapa? Karena Iran kemarin ya mengancam Amerika, oke. Kalau Anda serang saya di Selat Hormuz, maka kabel-kabel yang lewat di bawah laut Selat Hormuz ini, itu sudah dipasangi bom. Begitu serang, ledakan. Itu diledakan, apa yang terjadi? Hancur semua. Komunikasi global, oh habis. Mati. Nah sekarang kita saja hanya kemarin berapa jam itu sudah pusing kita ya. Padahal ini kita tidak punya kepentingan. Hanya melihat WA, ya, melihat TikTok, dan sebagainya. Nah kira-kira bagaimana orang yang berkepentingan terhadap sesuatu? Bagaimana pengiriman barang? Bagaimana alur barang, logistik? Pada saat mati begitu, kira-kira gimana? Kan stres. Ya kan? Anda masih ingat pernah di Jakarta ya terjadi mati lampu. Nah, begitu terjadi mati lampu, kacau penerbangan. Pusing bagaimana mengaturnya? Kan ini tadi rantai nilai di situ. Ya. Oke, kemudian dinamika pasar. Apa dinamika pasar? Ini tren. Apa sih tren? Yang digemari, yang digandrungi. Ya. Sekarang anak muda, termasuk orang tua juga, handphonenya kalau bukan iPhone kayaknya kurang. Ya kan? Kalau pakai iPhone, woi mereka bangga bahwa yang saya pakai adalah iPhone. Itu tren. Kenapa Anda menggunakan iPhone? Preferensi. Ada sumber. Ada sumber. Mengatakan, oh iPhone itu bagus dibanding dengan Oppo. Samsung itu bagus dibanding dengan yang lain-lain. Kemudian apa? Perilaku konsumen yang berubah cepat di pasar global. Ini konsumen sangat cepat berubah. Saya ini maunya gini, besok ini, oh cepat sekali. Kenapa? Karena perusahaan global. Ya kan? Dulu ya, waktu belum ada internet, kita di Papua ya
Apa yang ada itu yang kita gunakan. Tapi sekarang cepat sekali kan? Anda butuh barang ini, cari di Papua, tidak ada dijual. Pesan di TikTok. Ya kan? Gampang sekali. Tinggal kirim, datang. Ini. Kemudian berikutnya adalah keragaman budaya. Ini yang jadi masalah tantangan. Budaya. Budaya yang berbeda. Ya. Mohon maaf saja. Kalau Anda ke Bali, bagaimana mereka orang-orang barat? Bagaimana menggunakan pakaian? Ya. Baik kami kan merasa risih kan? Tapi bagi mereka biasa. Ya kan? Akhirnya kan banyak orang Indonesia begitu keluar ke sana, ke Eropa juga, ikut-ikutan juga. Padahal ya harusnya kita pertahankan kita punya budaya. Bahwa kita ini ya seperti inilah. Dimanapun kita berada, kita sesuaikan. Jangan kita ke sana, waduh, kita ikut-ikutan juga. Ini budaya kita. Nah, ini memang perlu kita beradaptasi. Tapi kita melihat mana yang bisa kita pertahankan, mana yang tidak. Nah, itu ya. Oke. Relokasi dan pengadaan global. Nah, tidak lagi ya. Lokasi yang strategis. Untuk pasar global harus mencari di mana sih saya membuat pabrik. Yang pertama apa? Dekat dengan pasar. Nah, ini. Siapa itu pasarnya? Pengguna. Makanya itu hari ya. iPhone bersikeras. Begitu dilarang jual di Indonesia, langsung bertanya, kenapa dilarang? Wah, Anda belum punya pabrik. Kedua, Anda tidak bayar pajak ini. Oke, kalau gitu, saya akan lakukan itu. Saya akan lakukan. Kenapa? Karena pasar iPhone terbesar salah satunya ada di Indonesia. Ini. Wah, dia sudah mengatakan pasar saya adalah Indonesia. Oke, kalau begitu sudah bikin pabrik di sana. Itu. Yang kedua apa lagi? Sumber daya. Sumber dayanya ada nggak sumber daya? Oke, saya bikin pabrik di Indonesia, tapi ada nggak sumber daya? Ada. Berapa harganya? Oh, murah. Oke deh, murah. Bisa. Dan ketiga adalah infrastruktur. Ada nggak? Bagaimana jaringan? Bagaimana listrik? Ini infrastruktur. Siap. Oke, saya siap membangun. Kalau pokoknya saya masuk tapi tidak ada listrik, ngapain? Jadi siapkan. Wah, saya nggak mau. Ya. Jadi lokasi itu yang kita pilih adalah yang pertama dekat dengan pasar. Pasar itu adalah konsumen. Bukan pasar apalagi yang di Wamena bukan seperti itu ya. Tapi pasarnya adalah konsumennya. Di mana konsumennya berada. Makanya kita lihat ya. Kenapa di Papua ini tidak ada industri? Nah, jarang sekali. Hanya industri-industri kecil. Kenapa? Karena pasar terbesar bukan di Papua, tapi ada di Jawa. Kenapa? Karena orang-orang kebanyakan di Jawa. Akhirnya pasar kebanyakan di sana. Padahal kita lihat ya, bahan baku kan di Indonesia, di Papua banyak. Contoh, kenapa smelter Freeport dibangun di Gresik, bukan di Timika? Kenapa? Padahal harusnya kan di Timika kan? Kenapa? Dekat dengan apa ya? Bahan bakunya kan? Tapi dibangun di Gresik. Salah satunya adalah sumber daya, yang kedua adalah infrastruktur. Ini. Di sana sumber dayanya bagus banyak. Yang kedua adalah infrastruktur. Udah ya, itu lokasi. Dari untuk menentukan lokasi itu sekali lagi ya, ini pemikirannya. Jadi dekat dengan pasar, sumber daya,
dan infrastruktur. Yang kedua adalah pengadaan global. Artinya apa? Mengoptimalkan jaringan pemasok untuk mendapatkan bahan baku dan komponen yang kompetitif. Saya katakan tadi. Amerika setelah perang serang Venezuela karena minyak. Selesai. Dia mengatakan tidak. Kenapa? Bahan baku minyak di sana kurang bagus. Kenapa? Kental. Akhirnya cari lagi kemana? Iran. Salah satu negara penghasil minyak terbaik di dunia adalah Iran. Di Pulau Kan itu. Makanya sekarang ya, Amerika itu bersikeras. Bagaimana caranya bisa menguasai Pulau Kan? Itu yang mau dikuasai. Kenapa? Karena di situ adalah bahan baku dan komponen yang kompetitif untuk minyak ini. Kemudian berikutnya adalah fleksibilitas produksi. Kemampuan untuk menyelesaikan kualitas dan lokasi produksi sesuai dengan permintaan pasar. Awalnya ya, saya pikir itu pertalite, solar, minyak tanah, ya, gas, itu semua sudah ada pabriknya di Indonesia. Awalnya. Tapi rupanya pertalite ini ya, ini masih bahan bakunya dari Indonesia, dikirim keluar, masuk lagi ke Indonesia. Ya. Padahal saya pikir kalau waktu saya ke Kalimantan, saya lihat di Kalimantan, wah, ini besar sekali nih. Ini tidak sesuai dengan permintaan pasar. Kita punya cadangan ya, dikatakan kemarin Pak Bahlil ya, mengatakan bahwa cadangan bahan bakar kita di Indonesia hanya 20 hari. Wah, kaget juga. Saya pada saat itu dengar itu, saya langsung ke pompa bensin full tangki. Nah, setelah saya menyimak, oh, rupanya kapasitas tangki penyimpanan yang ada itu untuk 20. Makanya Pak Prabowo mengatakan, Balil, rubah itu. Dari 20 hari menjadi 3 bulan. Boleh, Pak. Cuma kita penampungannya nggak cukup. Bikin penampung yang besar. Nah, akhirnya apa? Sekarang kita impor BBM. Dari mana? Dari luar. Termasuk dari Amerika sendiri. Ini ya. Sekarang, optimalisasi rantai pasokan internasional. Yang pertama adalah integrasi. Integrasi ini artinya apa? Ada hubungan hulu ke hilir. Jadi bagaimana dari awal hulu, hilir, ini jelas hubungannya. Makanya ya kita lihat begitu Iran menutup Selat Hormuz, dari hulu mentok, tidak sampai di hilir. Akhirnya apa? Harga BBM melambung naik. Nah ini harus ini. Harus. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Ya, kita harus efisien. Efisien dari mana? Biaya, waktu, emisi karbon. Jadi biaya jelas, waktu jelas, emisi karbon sekarang. Ini sekarang. Apa itu emisi karbon? Apa itu emisi karbon? Racunnya kan. Seperti bawahnya. Pertalite dengan bensin. Oh, Pertalite lebih rendah emisi karbonnya dengan bensin. Pertamax, nah itu lebih rendah lagi. Ini sih. Kemudian yang kedua adalah fasilitas. Fasilitas ini adalah apa? Aliran barang. Nah ini tadi saya katakan tadi. Bagaimana aliran barang ini? Seperti kita lihat kapal ini. Kapan ini terhambat? Nah, maka mengurangi efisiensi. Jadi perlu aliran barang yang jelas ya.
dan informasi secara real time di seluruh jaringan. Sama punya kita sekarang. Pesan barang lewat JNM pokoknya. Pengen JNM. Itu kan ada kelihatan kan? Oh, saya punya barang sudah sampai di mana? Sampai di mana? Sampai mana? Kapan sampai di tempat saya? Itu jelas di situ. Satu aliran barang dan informasi secara real time. Oke. Sekarang manajemen tenaga kerja lintas budaya. Maaf, di sini ada yang pernah bekerja dengan orang asing? Ada? Hmm? Ada yang pernah bekerja dengan orang asing? Belum ada ya? Oke. Yang pertama adalah rekrutmen internasional. Ingat ya, kalau kita bicara talenta atau kemampuan, ini secara internasional berarti kemampuan terbaik. Jadi ada beberapa gabungan negara bergabung di situ. Orang-orang pintar satu negara pindah, digabung di situ. Ini rekrutmen internasional. Coba kita lihat. Kemarin, Ibu Sri Mulyani. Begitu dia tidak menjadi Menteri Keuangan, karena dia anggap dia talenta terbaik Indonesia, langsung dipanggil. Ayo, Ibu, udah menteri-menteri lagi? Tidak, Pak. Ayo, sini gabung. Dipanggil ke Amerika. Gabung di sana. Kenapa? Karena dianggap talenta terbaik. Yang kedua adalah pelatihan silang budaya. Kenapa? Bagaimana bisa membentuk teamwork secara global. Ini pernah nggak Anda kerjasama dengan orang Jepang atau orang Cina? Kita orang Indonesia mungkin bekerja sambil merokok itu biasa kan? Biasa. Tapi Anda kerjasama dengan orang Jepang, dengan orang Cina, bekerja sambil merokok, bagaimana? Wah, dia marah. Dia marah. Dia harus mengatakan, kalau Anda mau kerja, kerja, istirahat, istirahat. Kita ini bingung membedakan mana kerja, mana istirahat. Kalau di sana kerja kerja betulan, istirahat betulan. Ini silang budaya. Bagi kami sebenarnya tidak ada masalah, tapi bagi mereka, wih, tunggu dulu. Ini contoh lagi yang mau maaf, jangan terasa ya. Saya kemarin ya rapat, ya, begitu pengerahan dari pimpinan, saya perhatikan semua teman-teman pegang HP. Semua teman-teman pegang HP. Padahal kita sementara kerja mendengar panggilan pimpinan, semua pegang HP. Berarti otomatis mereka tidak mendengar apa arahan pimpinan. Nah ini, coba kalau Anda kerjasama dengan orang Jepang, orang Cina, Anda kerja sambil pegang HP, kira-kira gimana? Wah, marah mereka. Kenapa? Karena mereka sudah punya budaya. Jadi mereka senangnya bekerja secara efektif. Kalau kita di Indonesia kan kadang susah ya. Membedakan kapan kita kerja dan kapan kita istirahat. Kita susah membedakan. Kapan kerjanya, kapan istirahatnya. Ini contoh budaya. Kemudian kepemimpinan adaptif. Ini juga. Mengembangkan kepemimpinan dapat menyesuaikan dengan konteks budaya. Ya. Ya, kemarin saya punya anak kerja di Marwali ya. Pimpinannya itu adalah orang-orang Chinese. Mereka di sana bingung. Kenapa? Pola orang Chinese, seorang pimpinan berbeda dengan kita. Kalau kita terlalu banyak merasa
bisa ditoleransi, bisa dikasihani. Mereka tidak mau, tidak bisa kerja. Apa alasannya? Ini Pak, sakit. Mana bukti sakitnya? Kalau kita kan hanya SMS, Pak, saya tidak masuk karena sakit. Selesai. Mereka sakit apa? Mana bukti sakitnya? Ada suratnya tidak? Nah, ini. Kemudian berikutnya adalah motivasi lintas batas. Ya. Sini apa? Mempertahankan semangat, komitmen, dan kinerja tim yang tersebar secara global. Jadi bagaimana ya? Ada kekompakan antara tim. Makanya ya, bekerja, kalau umpamanya dikasih tugas sama dosen, yang mana lebih bagus tugas individu apa tugas kelompok? Yang mana? Sebenarnya tugas yang paling bagus adalah tugas kelompok. Kenapa? Supaya kita ini dibiasakan kerja tim. Cuma, nah, ini ada cumanya. Kapan diberikan tugas kelompok? Apa kelompok yang kerja? Hanya orang-orang tertentu yang kerja. Ya, saya sendiri ya, saya mau maaf ya. Saya tidak pernah memberikan tugas kelompok kepada mahasiswa. Kenapa? Aduh. Yang kan cuma satu. Padahal kita berharap dengan tim ini saling membantu. Dan iya Pak, kami saling membantu. Apa? Kami sumbang kertas. Kami yang ngeprint Pak. Saya Pak, yang bawakan snack ke sana Pak. Yang kerja siapa? Nah, ini. Padahal kita pengennya kan bukan itu. Soal makanan, soal kertas, soal printer. Itu secara bersama. Yang kita inginkan dengan adanya tim ini ada diskusi di situ di dalamnya. Tapi tidak. Yang kerjanya orang-orang tertentu. Makanya saya, aduh, kalau begini saya malas. Mendingan sendiri-sendiri ya. Supaya mereka berpikir semuanya. Itu ya. Itu dari manajemen tenaga kerja lintas budaya ada 4. Yang pertama adalah rekrutmen. Yang kedua adalah pelatihan silang budaya. Yang ketiga kepemimpinan adaptif. Dan yang keempat adalah motivasi lintas. Oke. Ya, sekarang lanjut lagi. Teknologi dan inovasi dalam operasi global. Yang pertama adalah otomasi. Nah, ini sekarang ini. Sekarang ini otomasi. Robotik dan AI. Ah, ini sekarang ini. Adanya kecerdasan buatan yang meningkatkan efisiensi. Iya kan? Kayak banyak kita dosen ya. Dosen. Gampang sekarang, Pak. Kita mengajar bikin PPT. Ada materi? Ada. Tinggal. Coba Anda lihat, saya punya ini. Made wet gamma. Ini kan? Aplikasi gamma, ada materi prak, masuk, langsung keluar. Prak. Nggak perlu capek-capek. Ya, nggak perlu capek-capek. Kalau dulu, waduh. Semua ngajar. Wah, mana materinya? Bikin PPT-nya, weh, setengah mati. Apalagi mau bikin gambar-gambar seperti gini. Repot. Ya kan? Gambar-gambar seperti gini kan repot. Sekarang nggak perlu. Hanya hitungan menit jadi. Hanya hitungan menit jadi. Ini. Dulu orang mengatakan ya, orang yang paling pintar di dunia siapa? Mbak Google. Apa yang kita tanyakan semua muncul. Sekarang sudah ada lagi. Apalagi sekarang? Hah? Apa Ibu? Apa sekali lagi sekarang orang pintar? Bukan lagi Mbak Google. Ada lagi. Siapa? Hah? Siapa? Ada namanya ChatGPT kan? Nah, itu juga kan sekarang. Apa Anda tanyakan? Semua muncul. Makanya ya saya mohon maaf ya. Saya itu tidak pernah ujian. Sudah lama saya tidak pernah ujian. Kasih ujian ke mahasiswa. Ngapain kasih ujian? Kenapa? Tidak ada gunanya. Ada soal?
Masukkan ChatGPT, tak, langsung keluar. Apalagi ChatGPT itu menggunakan AI. Wah, sudah jelas. Kenapa? Ini meningkatkan efisiensi. Iya betul efisiensi. Tapi ada masalahnya. Cuma apakah ini bisa dihindari? Ya nggak bisa, Pak. Ibu nggak bisa. Jangan salahkan anak bapak ibu. Kalau ada tugas dari sekolah, tiba-tiba pinjam minta HP, jawab. Jangan salahkan. Karena memang apa? Memang sudah waktunya. Sekarang anak-anak bukan lagi waktunya dipaksakan hafal. 1 kali 1 berapa? 5 kali 1 berapa? Bukan lagi itu. Ya. Beda kita dulu kan. Zaman saya dulu sekolah, kali 1 sampai kali 10 itu harus dihafal mati. Kalau tidak, Anda berdiri di depan kelas. Sekarang, Anda paksakan anak seperti itu, tidak bisa lagi. Sudah beda. Generasi sekarang ini sudah beda. Tinggal kita memberikan pemahaman. Yang dimaksud 1 kali 1 itu yang mana? 5 kali 1 itu yang mana? Itu dikasih pemahaman. Bukan lagi kasih hafalan. Kalau kita dulu hafalan. Ya kan? Makanya ya, daya ingat orang-orang tua itu berbeda dengan daya ingat anak-anak sekarang. Daya ingat orang tua dulu kita itu berbeda. Saya masih ingat orang-orang tua saya dulu ya. Itu kalau menghafal kali-kali itu gampang sekali mereka. Cepat. Oh, 10 kali sekian. Oh, caranya begini-begini. Cepat sekali. Sekarang anak-anak sekarang suruh hafal kali-kali. Enggak tahu. Cuma sekarang anak-anak protesnya tinggi. Ya kan? Anda punya anak 3. Kasih uang. Masing-masing 50, 50, 50. Adil? Menurut kita adil kan? Tapi kita bedakan. Oh, yang nomor 1 kasih 100. Yang nomor 2 50. Yang kecil kasih 10.000. Pasti bertanya, ya, kok dia 50, dia 100, kok saya 10.000, ada apa? Ini sekarang anak. Kenapa? Karena sekarang lari ke ini, kecerdasan buatan. Sekarang semua orang hidup lari ke sini sekarang, kecerdasan buatan. Malah ke depannya mohon maaf saja itu. Sekarang orang sudah malas berkomunikasi dengan orang lain. Malas. Kenapa? Bagaimana memanfaatkan AI ini, kecerdasan buatan ini? Nah, ini. Yang kedua adalah analistik data. Nah, bagaimana mengolah data untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. Ini sekarang sudah mudah. Yang ketiga adalah komputasi awan. Yaitu apa? Memfasilitasi kolaborasi dan integrasi sistem di seluruh lokasi global. Nah, ini dia. Jadi ada kolaborasi di sini, ada integrasi. Kita di ASEAN, kira-kira kita mampu berkolaborasi dengan siapa? Integrasi dengan siapa? Negara yang mana? Nah, ini. Makanya kemarin Pak Prabowo ya sampaikan, hei kalian jangan marah, jangan merasa ada sesuatu dengan saya. Karena saya ini selalu keluar negeri. Saya keluar negeri ini bukan jalan-jalan. Tapi apa? Coba mencari kolaborasi. Siapa sih yang mau bekerja sama dengan Indonesia? Saya ke Jepang. Siapa yang mau? Jepang. Ayo. Kerja sama dengan Indonesia. Anda punya apa? Saya punya apa? Ayo kita kolaborasi. Ini yang dimaksud dengan kompetensi. Tidak tahu, tidak lama lagi Pak kemarin Pak Presiden menyampaikan, ya tidak lama lagi saya berangkat lagi. Kenapa? Saya ingin usahakan ya bagaimana semua negara bisa berkolaborasi dengan Indonesia. Apa yang mereka miliki, apa yang kita miliki. Oke, coba kita satukan. Jangan hanya kita tahu menggunakan. Saya katakan tadi kan, contoh kecil aja, HP.
Ada nggak di Indonesia? Ada? Kan tidak ada. Hanya HP saja, tidak ada di Indonesia. Mungkin ada di Indonesia, tapi tidak ada yang pakai. Kita lebih cenderung menggunakan produk luar. Cenderung. Makanya kemarin Pak Prabowo meresmikan pabrik mobil listrik. Kenapa dia mengupayakan bahwa tahun berapa itu di Indonesia tidak ada lagi mobil menggunakan bahan bakar minyak BBM. Tapi sudah beralih ke semua listrik. Nah, akhirnya kemarin diresmikan bisa 3.000 unit per tahun. Oke. Kemudian inovasi berkelanjutan. Nah, ini juga. Teknologi sekarang sangat menuntut adanya inovasi. Adanya perbaikan terus menerus. Ini. Kadang sendiri ya saya mau maaf ya. Kadang kalau kita keluar negeri ya, kaget lihat. Kok di luar sudah seperti begini? Kita di Indonesia masih seperti begini. Kenapa? Ini inovasi. Dulu contoh kecil ya. Dulu saya ingat tahun berapa ya? Saya ke Singapura ya, pertama sana. Saya naik taksi, saya kasih uang, dia tidak pakai uang lagi. Repot ini kalau begini. Dia pakai kartu. Wah, ini gimana caranya? Kita di Indonesia itu belum ada. Akhirnya ya, karena dia tahu bahwa kalau dari Indonesia pasti pakai uang. Jadi terpaksa dia punya kartu dia gesek, baru kita bayar sama dia. Nah ini inovasi sekarang. Inovasi yang berkelanjutan. Kemudian menjawab kebutuhan pelanggan internasional. Yang pertama adalah pemahaman pelanggan. Nah ini sekarang. Apa sih maunya pelanggan? Apa maunya pelanggan? Indonesia itu orang mengatakan di Indonesia mereka tidak bisa, tidak pandai membuat, tapi pandai memodifikasi. Nah, inilah perlu dipahami pelanggan. Jadi gimana? Mengumpulkan wawasan tentang preferensi, perilaku, dan budaya pelanggan di berbagai pasar. Contoh kecil aja. Orang Jepang. Orang Jepang itu bingung dengan orang Indonesia. Sepeda motor. Kan? Sepeda motor dipasangkan ke spion 2. Begitu dibeli, dilepas. Ya kan? Lepas. Baru nanti mau belok, pakai tangan. Lo kiri, pakai tangan kiri. Kenapa? Ini pelanggan. Makanya orang Jepang itu bingung lihat orang Indonesia. Bagaimana preferensi, perilaku, dan budaya. Akhirnya mereka berusaha menyesuaikan. Menyesuaikan. Bagaimana budaya orang Indonesia? Oh begini. Dirubah, disesuaikan. Ya dulu itu kerja spion besar dulu kan. Nah sekarang sudah mengecil. Kenapa? Karena orang Indonesia tidak mau pakai yang besar, mau yang kecil. Nanti mau belok baru belok belakang. Bukan yang menggunakan kerja spion. Ya. Yang kedua adalah di custom, dirubah sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Apa sih maunya mereka? Dirubahlah, disesuaikan. Yang ketiga adalah pengalaman pelanggan.
memberikan pengalaman yang mulus dan personal di seluruh sentuhan pelanggan. Maunya pelanggan itu gimana sih? Nah ini sekarang pelanggan internasional ini berbeda-beda. Makanya kadang kita lihat ya, produk yang ada di Indonesia berbeda dengan yang di luar. Kenapa? Karena iya. Orang Indonesia butuhnya ini, orang luar butuhnya ini. Disesuaikan. Makanya biasa ada produk ya. Produk khusus untuk Indonesia. Iya. Kenapa? Karena memang untuk Indonesia. Orang Indonesia. Contoh, di sini ada yang menggunakan mobil Avanza atau Xenia. Termasuk saya. Itu kan produk siapa? Toyota dengan Daihatsu. Nah, kalau produk Toyota dengan Daihatsu berarti secara global kan? Saya tanya, ada nggak dijual di luar selain Indonesia? Ada? Tidak ada. Dijual hanya di Indonesia. Kok lucu? Katanya produk lokal, apa global? Kok dijual hanya di Indonesia? Iya, karena menjawab kebutuhan pelanggan orang Indonesia. Jadi dijual hanya di Indonesia. Anda keluar, tidak ada. Kenapa? Hanya di Indonesia. Iya, karena Indonesia butuh mobil harga yang diperhatikan, kualitas nomor. Beda di luar. Di luar kualitas nomor satu, harga nomor dua. Kalau kita harga nomor satu, kualitas nomor dua. Ini. Tapi merek penting. Nah itu ya. Oke. Sekarang kunci sukses operasi bisnis global. Tadi kita sudah bicara tentang budaya, bagaimana memahami, menghargai perbedaan budaya untuk berinteraksi secara efektif. Yang kedua adalah inovasi. Ini tadi sekali lagi. Inovasi ini tidak akan berhenti. Inovasi terus. Dia akan berkelanjutan. Berlanjut terus. Tidak akan berhenti dia. Kapan dia berhenti inovasi? Sampai dia mati. Kalau dia sudah mati, sudah susah berinovasi. Makanya kita lihat ya. Suatu produk akan melakukan inovasi terus-menerus. Sebelum dia mati. Karena kalau dia sudah mati, untuk kembali ke awal sangat susah. Coba lihat. HP. Anda masih ingat dulu HP BlackBerry? Laris kan di pasaran? Sekarang masih ada? Masih ada, tapi sudah susah lagi. Kenapa? Dia sudah mati. Terlambat dia melakukan inovasi. Makanya kita lihat iPhone. Sekarang iPhone berapa? 17 ya? Kita baru mau beli iPhone 15, sudah ada keluar iPhone 17. Kenapa? iPhone takut. Jangan sampai nanti terlambat berinovasi, maka dia akan tenggelam. Akan ditinggalkan oleh pasar. Jadi saudara mengatakan bahwa serinya bisa mati, tapi mereknya tidak mati. Sustainability-nya. Jadi seri boleh mati, tapi merek tidak pernah mati. Begitu orang mengatakan HP, oh iPhone yang paling bagus. Samsung. Itu. Bukan serinya. Orang mengatakan, oh iPhone 10. Bukan, tapi iPhone. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi lintas batas. Jadi bagaimana kita kerjasama kolaborasi antar semua negara. Ya, itu sekarang yang dilakukan Pak Prabowo berjalan-jalan ke negara-negara. Jadi mereka Pak Prabowo itu kalau jalan keluar bukan sendiri, tapi dengan tim. Dia kemana? Oh, kita ke sana kira-kira siapa yang cocok? Apa yang bisa kita kerja sama? Ayo ikut. Menteri siapa yang ikut? Pengusaha siapa yang ikut? Mari. Supaya bisa kita kolaborasi. Jadi membangun tim global. Dan yang keempat adalah eksekusi yang cepat. Nah, itu tadi. Sudah ada MOU
Jangan MOU terus. Hanya sebatas kerjasama, kerjasama, kerjasama. Mana actionnya? Nah, ini. Jadi perlu cepat kita melakukan eksekusinya. Beraksi cepat terhadap perubahan dan peluang pasar global. Kenapa? Terlambat. Lewat. Kenapa? Karena sekarang ya sekali lagi, persaingan global sekarang sangat cepat. Sangat cepat sekali. Anda terlambat sedikit, ya mohon maaf. Anda akan ketinggalan. Sekarang informasi mohon maaf ya, sangat. Informasi ini ya hanya sepersekian detik. Saya boleh sifat membuka, itulah. Makanya ya, saya sebenarnya ya biasanya kalau dengan mahasiswa dua itu saya lebih senang diskusi. Kenapa? Ya, mungkin ada hal-hal yang saya belum baca, Anda lebih dulu membaca, bisa kita combine. Makanya biasanya ya, kalau dia satu itu mahasiswa, saya kasih materi, coba dibaca materinya dulu. Kalau perlu sekarang ya, sekarang Anda buka di internet, gunakan ChatGPT, gunakan AI, silakan buka materi. Mungkin ada yang saya belum baca, Anda sudah baca duluan. Makanya kalau ada dosen mengatakan, saya dosen paling hebat, wah enggak, salah. Dosen hanya sebagai fasilitator. Kita hanya fasilitator. Kenapa? Sekarang ya, dengan era globalisasi ya mau maaf, siapa yang lebih duluan itu yang mendapatkan. Siapa yang rajin membaca itu mendapatkan. Ya. Oke, itu sedikit bahasan mengenai strategi operasi dalam lingkungan global. Jadi sekarang kita hati-hati ya. Jangan kita mengatakan bahwa kita di Papua, kita bangga dengan di Papua, tapi kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita dikuasai produk-produk dari luar. Itu salah? Tidak. Tidak salah. Cuma bagaimana caranya kita bisa memunculkan produk-produk lokal kita yang ada. Saya selalu mengatakan sama teman-teman, utamanya putra daerah. Papua ini banyak potensi sumber daya alam yang kita miliki banyak sekali. Sekarang bagaimana kita mengkaji? Tapi ingat, jangan kita berbicara lokal, tapi sudah berbicara tentang global. Batik. Sekarang batik, batik Papua. Bagaimana? Kita bisa munculkan. Noken. Noken Papua, bagaimana kita bisa munculkan? Saya kalau saya ke Makassar, ada saya punya Noken satu itu ya. Saya dapat ke Papua, saya simpan di Makassar. Kalau saya di Makassar mau kemana-mana, saya bawa. Saya bawa. Karena orang bertanya, Pak apa ini? Ini namanya Noken. Dari mana? Dari Papua. Terbuat dari mana? Dari saya jelaskan. Nah ini, ya mungkin kita bisa kerjasama ya. Ya, kita bisa berkolaborasi dengan negara-negara luar. Bagaimana kita bisa menciptakan produk-produk apa yang ada di Papua? Coba. Itulah yang dimaksud dengan bagaimana strategi operasi dalam lingkungan global. Ada yang bertanya dulu silakan. Ini agak susah sekali ya karena kalau ada yang mau bicara bisa. Maju maju bicara di dekat mikrofon. Silakan. Ada. Silakan. Ada? Ada? Silakan. Yang malu-malu. Ada? Atau yang di Zoom? Tanta Buni? Tidak ada Bapak. Ada yang bertanyakan? Silakan. Tidak ada Bapak. Tidak ada.
Oke, Iya. kalau tidak ada, wah ini tidak ada yang bertanya, ya. Kalau gitu kasih tugas lagi ya, tugas kedua. Ya, tugas kedua, coba Anda mengkaji. Anda mengkaji. Potensi yang ada di Papua, yang ada di Papua. Bisa kita jadikan sebagai rantai pasokan global. Potensi yang ada di Papua bisa menjadi rantai pasokan secara global. Silakan. Saya minta tolong, jangan nanti yang suruh jawab AI ya, atau ChatGPT jangan ya. Tolong jawab sendirilah. Ya. Kemudian kemarin ada yang bertanya, Pak, tugasnya bisa ditulis tangan atau bisa diketik? Bagi saya, kira-kira yang mana menggampangkan? Saya sih lebih senangnya kalau diketik, karena gampang dibaca. Tapi kalau tulis tangan juga ada nilai plusnya. Kenapa? Di situ ada apa namanya seni untuk menulis. Asal jangan dituliskan ya, jangan suruh orang lain. Jadi silakan, silakan. Kemudian yang hadir hari ini siapa yang hadir hari ini nih? Ya, saya bisa absen dulu kah? Nanti satu orang ke depan ya. Menyebut nama-nama. Soalnya saya tidak tahu siapa nama-nama ini. Dwi Mayasari ada ya? Coba angkat tangan aja ya. Supaya saya bisa lihat. Dwi Mayasari ada Dwi Mayasari ya. Angkat tangan. Oke. Anike tidak ada. Evalina? Iya. Yanus Logo? Tidak ada. Kostan Yalilo? Hah? Yanus Logo ada? Oh, ada. Kostan Yalilo ada. Ertan Tabuni? Oh, tadi ada Ada. Ertan tadi. Ada ya. Oke. Hamsa? Ada. Oke, oke. Ada. Ertan. Hamsa? Hamsa? Harton? Enggak ada ya? Heri? Pianus? Wiwin? Oke.
Ya, jadi tugasnya sudah dua ya. Nanti besok kita masuk Yang lagi ya. ya, ya Bapak tugas yang kemarin kirim kah? Kirim langsung sama Bapak kah? Ya, nanti kirim ke saya. Baik, Nah, besok kita kuliah jam 3 ya. Besok jam baik 3. Bapak. Jam 3 besok kita masuk lagi. Nanti kita cari waktu, kita bisa offline, saya ke Wamena. Ya, ya harus semangat ya. Harus semangat kuliah ya supaya ya nanti kita ketemu di sana ya. Oke, saya terima kasih ya. Ya, bagus. Ya, assalamualaikum Ditunggu warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Selamat siang. Wah, wah, wah. Ya, oke. Siang, Izin siang lihat ya. Bapak. Salam. Ya, oke. Ya Bapak. Satu permasalahan manajemen operasional di lingkungan Anda atau di kantor Anda. Itu yang kemarin. Sudah? Ya. Di lingkungan kerja Anda. Di kantor Anda atau di lingkungan Anda. Oh, oh, oh. Selesai. Oke teman-teman, keluar dulu. Izin.